Naik bus, mulai Grogol 213 PPD, ada yang pernah naik? Sekarang trayeknya sudah hilang kena busway, ya. Nah, kalau Anda pernah naik, Anda pernah lihat, saya kenal orang ini di mana gitu ya. Mungkin Anda sering naik jadi penumpang saya waktu itu ya. Nah, Bapak sekalian, garis hidup saya berubah. Kenapa? Karena di Januari 2014 saya mengenal bisnis ini, Bapak sekalian ya. Saya mengenal bisnis network dari seseorang yang namanya Pak Kuancen. Beri tepuk tangan untuk Pak Kuancen, Bapak sekalian. Ya. Sebuah bisnis yang waktu itu saya memang menanti-nantikan. Kenapa? Karena saya di 2013 itu saya sudah keluar dari terminal, saya sudah tinggalkan terminal, saya sudah bersumpah saya tidak mau lagi balik ke terminal jadi kenek. Ya, kenapa? Umur udah ketuaan waktu itu, dan saya pikir saya harus ada perubahan, merubah garis nasib keluarga saya. Karena saya tahu saya bukan berasal dari orang kaya. Kenapa? Karena bapak saya cuma seorang supir. Ya, jadinya kalau anaknya kenek wajar bapaknya supir. Yang nggak wajar bapak supir anak pilot, nggak wajar ya. Ya, nah saya tahu bahwa saya bukan berasal dari keluarga kaya, tetapi saya punya tekad suatu saat keluarga kaya berasal dari saya, itu tekad saya. Alhamdulillah saya ketemu bisnis Ria Network ini. Saya bertemu bisnis ini dan muncul di hati saya waktu itu sebuah harapan, muncul di hati saya sebuah impian baru, ya. Karena saya pernah mengalami kegagalan-kegagalan di dunia ngajak-mengajak cukup banyak. Ya, siapa di sini yang pernah ikut bisnis ngajak-mengajak? Ya MLM lah istilahnya. Hah? Kok yang ngaku dikit? Malu Pak, kenapa nggak pernah sukses gitu ya? Sama, saya 16 tahun Bapak sekalian ikut bisnis seperti itu. Dan ya rekornya lumayan, 4 kali ikut bisnis network, 3 kali ke terminal jadi kenek lagi. Ya artinya nggak kaya-kaya ya. Tapi alhamdulillah saya nggak negatif dan tidak trauma Bapak sekalian ya. Karena banyak orang juga, gue trauma deh kalau sama yang bulat-bulat gitu ya. Pokoknya ngelihat bulat-bulat mukanya dimenyong aja, udah negatif aja. Oh ngajak orang, enggak deh ngajak orang ya kan. Nah Bapak sekalian, alhamdulillah saya tidak trauma. Dan begitu saya ngeliat bisnis ini, yang pertama saya lihat waktu itu bisnis ini nggak jualan. Dan saya orang yang tidak suka jualan ya, karena saya tahu kelemahan saya, ya orang Betawi gitu, biar miskin sombong. Ya suruh jualan, dicela orang dengan gue kasih aja barangnya kan gitu. Makanya zaman dulu ikut bisnis network, modal 1 juta, beli barang 1 juta, balik modalnya paling 200.000. Kenapa? Sisanya jualan kopi, ngopi bareng sama teman, gak ada yang kejual. Ya, nah begitu melihat bisnis ini gak jualan, wah ini enak nih gitu. Artinya kelemahan saya tertutupi oleh sistem bisnis ini. Makanya saya punya keyakinan yang kedua, bisnis ini ya memasukkan uang, nabung gitu. Banyak orang ngeluarin modal aja mau, masa masukin modal nggak mau gitu ya. Jadi karena punya keyakinan ya, akhirnya ketika awal dipresentasikan muka saya datang dalam keadaan ibarat lampu angkringan 5 watt. Ya orang kalau nggak punya duit gitu, redup aja ya, mukanya nggak bercahaya bos sebenarnya. Ya lampu angkringan 5 watt, redup kan gitu ya. Nah selesai dipresentasiin, wih muka saya terang benderang kayak warung Padang. 1000 watt. Kenapa? Yakin tiba-tiba bisa. Punya keyakinan itu. Makanya nanti perhatiin siapa yang keluar dari ruangan ini mukanya terang benderang. Saya doain rezekinya sama dengan saya. Ya, karena rezeki tergantung juga dari raut wajah Bapak sekalian ya. Pernah nggak lihat orang yang duitnya banyak jalannya gini bengong? Duduk bengong kayak ayam dalam karet gitu. Ya, pagi-pagi ngeliat TV, TV-nya mati ditonton. Kan nggak ada kan? Orang yang nggak punya duit dong yang begitu ya, betul nggak? Ya. Nah, karena hari itu saya belum punya uang dari bisnis ini, tapi saya merasa gue lewat bisnis ini saya yakin saya bisa punya banyak uang, Bapak sekalian. Itu yang ada di diri saya. Nah, karena keyakinan muncul, akhirnya keberanian muncul, Bapak Ibu. Yang tadinya harusnya saya bisa tolak bisnis ini, bahkan bisnis ini sangat pantas saya tolak. Kenapa? Kenapa sangat pantas? Karena saat itu kondisi saya lagi nganggur. Kira-kira orang nganggur diajak nabung jawabannya bagaimana? Gitu aja. Pasti paling ngomong boro-boro buat nabung, buat makan aja susah. Betul nggak? Iya, emang saya juga dalam kondisi susah makan saat itu. Kenapa? Boleh tanya. Nih Kim Juli Kasmo, tepuk tangan buat dia tuh ya. Kenapa? Paling enggak 3 kali dalam 1 minggu saya numpang makan di rumah dia. Modusnya datang main, padahal saya tahu jam makan itu habis maghrib. Jadi kalau habis maghrib tuh saya udah ancar-ancar. Saya sholat dekat rumah dia, habis maghrib saya ke rumahnya nih. Wah pokoknya, makan. Enggak bantah aja gampang makan. Enggak makan bareng. Demen, makanya kalau dia nggak maksa saya bingung. Oh ya makan, nggak apa-apa udah kenyang. Oh ya udah paksa dong makan gitu kan. Nah itu yang saya kenal, buat makan udah susah waktu itu. Ya, tapi
Kenapa saya berani? Karena saya yakin. Akhirnya karena keyakinan muncul. Yang tadinya saya mau tolak karena nggak punya uang. Yang kedua saya mau tolak bisnis ini karena nggak bisa nyari orang. Ya sebetulnya saya waktu itu pantas juga menolak bisnis ini karena alasan nggak bisa nyari orang. Kenapa? Ya saya bilang nyari bini aja saya nggak bisa udah 3 tahun. Gimana mau nyari orang gitu? Karena waktu itu kondisi saya ya selain uang nggak ada, istri pun tak punya. Saya cuma single parent aja, anak 2. Ya duit kagak ada, kan susah nyari bini. Berotan aja tuh anak kemana-mana ya, nengok gitu kan. Ya, siapa yang mau jadi saya mantu waktu itu ya? Udah ngerasain di Jakarta hidup, gak ada duit, pergi orang kan gitu ya. Pergi perempuan kan gitu ya. Curhat ya. Iya, sampai saya dinasehatin Bapak Ibu sekalian. Saya ingat banget, saya sampai dinasehatin sama orang tua saya. Waktu itu saya dipanggil, dia tahu muka saya rungsengnya bukan main gitu. Ya duit nggak ada, bini nggak punya, itu kan udah galau tingkat dewa Bapak Ibu sekalian ya. Ya, saya sampai dinasehatin, ibu saya cuma bilang, ya gini ya, gua kasih tahu ya, obat lu cuma 1. Itu nasihat ibu saya waktu itu. Obat lu nih, hidup lu nih udah susah dicak. Istilah orang Betawi bilang, hidup lu udah susah dicak. Kata mas saya, udah susah dibenerin. Kenapa? Bukan apa-apa. Lu duit kagak ada, kerjaan kagak jelas, anak 2, anak amel lu. Perempuan mana juga kagak ada yang mau, katanya. Nah obatnya cuma 1, apa? Lu kaya. Kalau lu kaya, lu banyak pilihan. Lu banyak duit, lu punya banyak pilihan, katanya. Nah jadi dari situ Bapak Ibu sekalian, ini buat yang galau-galau ya, terutama. Akhirnya saya tancapkan diri, ya saya harus jadi orang kaya. Nah lewat bisnis ini Bapak sekalian, saya kerjakan bisnis ini maksimal, ya. Dan saya belajar, saya mulai dari nol. Saya bukan orang yang tiba-tiba bisa ngomong langsung seperti ini. Ya kalau Anda lihat di YouTube itu ada saya testimoni, itu kalau nggak salah bulan ketiga itu nggak matching semua. Pakai jas, dalamnya kaos, sepatunya cats, kan nggak ada yang nyambung, celananya jeans, ya nggak nyambung lah waktu itu, ngomongnya juga berantakan. Jadi saya mulai di sini betul-betul dari nol. Saya belajar presentasi, saya belajar testimoni, saya belajar jadi pembicara, dan alhamdulillah Bapak sekalian, lewat bisnis ini dari nol sampai di puncak Gunung Mas, istilahnya di Crown Agency, saya bisa capai dalam waktu 2 tahun 10 bulan Bapak Ibu. Dan dari situ mulai dalam tanda kutip kekayaan itu menghampiri saya. Ya, jadi kalau dulu nggak punya duit bingung aja, baru dapat duit udah habis kemana lagi nyarinya, gitu ya. Kalau sekarang lain lagi, baru dapat bonus belum habis dapat lagi, kemana lagi ngabisinnya. Orang kaya. Alhamdulillah, wah lihat istri jadi cantik, tuh kan. Wah, bener kata emak saya, punya banyak uang, banyak pilihan, betul lah ya. Lihat bini gue, wah, lalu nempel merosot. Iya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian ini peluang Bapak Ibu sekalian. Ini peluang buat Anda yang belum bergabung di bisnis ini. Kalau saya memulai bisnis dari nol, dari segala macam keterbatasan bisa, apa bedanya saya dengan Anda? Ya, coba yang naik motor siapa di sini? Yang naik motor, saya mau tahu. Ya, rata-rata yang lain naik mobil. Artinya, nebeng ya. Ya, tapi tetap naik motor nebengnya. Ada yang mobil, ada yang motor ya. Ya, nah sekarang Anda lihat foto saya tadi naik motor, ya itu kan lecek bener. Itu kalau helm dibuka, jeplakannya begitu. Di belakang helm. Ya, saya lihat kalau wajah Anda nggak ada tuh jeplakan helm. Kan gitu ya. Artinya ada nggak sosok orang itu bisa sukses? Ada nggak terlihat sosok orang itu bisa jadi orang kaya seperti ini hari ini? Nggak ada loh sekalian. Ya. Jadi waktu itu saya merasa kalau bukan diri saya yang meyakini saya bisa kaya, siapa lagi? Kan gitu. Mungkin juga sebagian dari Anda, banyak teman-teman Anda yang mengatakan, udahlah lu mimpi jangan tinggi-tinggi, kalau nggak nyampe sakit. Ada nggak gitu? Saya dulu waktu awal jalan bisnis banyak yang gitu loh kan. Ya lu kalau ngomong jangan ketinggian ngapa? Dalam hati saya cuma gini, bukan omongan gue yang ketinggian, otak lu yang paling nggak nyampe. Cuma saya nggak ngomongin aja, takut berantem lah gitu ya. Ngira aja saya kan gitu. Ya, tapi dasar orang negatif. Waktu saya ajak bisnis ini ngomongnya begitu. Gila saya sukses, nongkrong lagi di terminal. Kemarin saya masih nongkrong di terminal Kampung Melayu. Ketemu lagi teman saya. Dia bilang, ya lu kaya banget sekarang. Ya alhamdulillah bisnis yang dulu. Emang rezeki lu bagus ya. Orang kalau negatif begitu sekalian ya. Nah, sekalian saya mulai bisnis ini dari cuma belasan orang.
ya, dari belasan orang. Tapi hari ini jumlah mitra saya itu tiap bulan tidak kurang dari 7.000 orang pertumbuhannya, Bapak sekalian. Ya. Nah, saya mau kasih lihat kepada Anda buktinya. Saya mau kasih lihat bahwa saya bukan cuma ngomong doang. Siapa di antara Anda yang belum join, satu orang bisa maju ke depan? Yang belum bergabung aja. Yang belum bergabung, ayo Pak. Ya. Ya. Kita sebenarnya belum saling kenal Pak ya. Belum ya. Jadi ini nggak direkayasa ya Pak ya. Kayak di TV aja gitu ya. Nah, ini saya kasih lihat pohon jaringan saya di bulan Juli 2019, betul? Ini nama saya Afrial, betul? Sebutkan nomor ID saya Pak. 000007. Ya, 007 ya. Ya, James Bond ya. Jaga masjid sama kebun Pak. Ya, ini jabatan saya kalau agensi. Ya. Nah, ini dashboard ini kalau saya klik ini akan muncul laporan bulanan, ya. Ini laporan bulanannya. Ya, nah dashboard. Berapa total jumlah mitra baru Pak? 9.108. Ya, nah ada lihat. Setiap bulan jaringan saya bertumbuh 9.000 orang lebih. Bisa jadi 9.000 orang ini saudara Anda. Bisa jadi 9.000 orang ini teman sekantor Anda. Artinya apa? Anda join gak join, pasti ada banyak orang yang tiap bulan join di bisnis ini dan merasakan manfaat di bisnis ini. Tinggal pertanyaannya adalah, maukah Anda yang jadi orang di dalam ini? Maukah Anda jadi orang-orang yang mau mengalami perubahan? Jadi ketika orang lain mengalami perubahan hidup lewat bisnis ini, Anda pun ikut manfaat bisnis ini dan mengalami perubahan hidup lewat bisnis ini. Anda bukan jadi orang di luar ring yang cuma ngelihat temannya sukses. Karena percaya dengan saya, suatu saat akan ada orang yang betul-betul Anda kenal, itu tiba-tiba jalan bisnis ini dan sukses. Ya, saya ngalamin itu sekalian. Teman-teman saya kalau melihat saya udah kayak disulap, dia bilang. Saya nongkrong di Kampung Melayu belum lama pakai Velfire. 2 minggu kemudian saya nongkrong lagi di terminal, naik lagi Mercy. Apa teman saya bingung, lu kayak pesugihan kata dia. Ya, nah hari ini bos sekalian, peluang ini datang kepada Anda. Peluang ini datang kepada Anda. Peluang ini, waktu itu saya berpikir, kenapa peluang ini tidak datang kepada adik saya waktu itu? Kenapa peluang ini tidak datang kepada saudara saya? Kenapa peluang ini datangnya ke saya? Akhirnya bos sekalian, setelah saya renungkan, akhirnya saya mengerti kenapa peluang ini datang kepada saya. Karena mungkin waktu itu Tuhan menginginkan lewat saya nasib keluarga saya berubah bos sekalian. Dan hari ini peluang ini datang kepada Anda. Orang yang ngajak Anda temannya bukan Anda doang, sadarilah itu. Betul nggak? Orang yang ngajak Anda temannya banyak, bukan Anda doang. Tetapi kenapa Anda yang diundang pada malam hari ini? Kenapa bukan temannya yang lain? Atau bukan adik Anda, atau kakak Anda, atau saudara Anda? Kenapa Anda? Karena mungkin Bapak sekalian, Tuhan menginginkan lewat tangan Anda garis hidup keluarga Anda berubah melalui bisnis. Bapak sekalian, setiap orang ada masanya. Dan setiap masa ada orangnya. Yuk, mari sama-sama melalui bisnis Ria Network ini kita ciptakan masa-masa keemasan di dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, Bapak sekalian, saya mengundang Anda, siapa saja yang baru pertama kali hadir, yang di dalam hatinya terbersit, kalau para leader-leader Anda bisa, kalau Afrial yang connect bisa, terbersit itu di hati Anda, dan saya pun harus bisa. Silakan angkat pantat Anda dari kursi itu dan maju ke depan dan ambil formulir ini dari tangan saya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ambil formulir tetap di depan ya. Nanti akan ada foto bersama dengan Master Afrial.